Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas D, Manajemen Perusahaan, akan mempresentasikan media planning, yaitu media plan untuk antis hand sanitizer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Ulfa Maratus, NIM 122. Saya Rati Kusuma Dewi, NIM 113. Saya Nadia Milania, NIM 107. Saya Juangga Yuda, NIM 127. Saya akan menjelaskan tentang brand dan objektif dari antis hand sanitizer ini. Jadi, brand objektif dari produk ini yaitu antis itu mengandung bahan aktif alkohol 70% yang cepat membunuh kuman seperti E. coli dan S. aureus. Lalu yang kedua, antis mengandung moisturizer sehingga tangan tidak terasa kering. Ketiga, bahan dalam antis memiliki efek long lasting untuk memberikan perlindungan dari kuman selama 2 jam. Selanjutnya ada campaign objektif atau tujuan dari media planning ini atau tujuan mengiklankan antis ini, yaitu yang pertama mengenalkan varian baru antis hand sanitizer. Kedua, menyadarkan masyarakat akan kebersihan, terutama kebersihan tangan. Lalu yang ketiga, menaikkan penjualan produk antis hand sanitizer. Selanjutnya ada campaign brief. Yang pertama, brief history atau sejarah dari antis. Jadi antis itu adalah pelopor produk pembersih tangan pertama atau anti kuman pertama yang ada di Indonesia. Antis hand sanitizer terbukti paling efektif membunuh 99% kuman, yaitu kuman penyebab diare, tipes, E. coli, flu, dan lainnya, hanya dalam waktu 4 detik, serta teruji secara klinis sesuai dengan regulasi dan standar dunia WHO. Antis ini juga praktis, dapat digunakan kemana saja dan kapan saja, karena bersih saja belum tentu terbebas dari kuman. Lalu antis hand sanitizer ini akan mengeluarkan produk barunya, yaitu antis hand sanitizer spray. Jadi untuk targetnya yaitu remaja, dewasa, orang tua, atau usia 14-60 tahun. Dan budget iklannya yaitu sekitar 50 juta rupiah. Flight dates atau jam terbang dari iklan ini yaitu 6 Januari sampai 20 April 2020. Lalu untuk markets-nya atau penayangan iklan ini yaitu nasional. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan situation analysis atau marketing problems. Di sini, antis hand sanitizer adalah produk pembersih tangan kedua di pasar setelah Dettol hand sanitizer. Karena meningkatnya kekhawatiran tentang kesehatan di tengah wabah COVID-19 yang terjadi, maka hand sanitizer sangat diburu. Namun dalam kondisi wabah juga akan meningkatkan potensi hadirnya pemain baru yang turut mempengaruhi pangsa pasar antis hand sanitizer. Selain itu, pemerintah menganjurkan agar lebih banyak mencuci tangan dengan air daripada menggunakan hand sanitizer yang mengakibatkan penjualan antis telah mengalami penurunan. Lalu di situ ada grafik pertumbuhan market share antis. Bisa dilihat dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Mulai dari 2001 sebesar 52%, 2002 46%, 2003 42%, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, competitor analysis. Yang pertama, market share. Market share produk hand sanitizer di Indonesia. Ada beberapa merek terkenal dari hand sanitizer, seperti Antis, Dettol, Handyclean, Nuvo,
dan lain-lain. Market share-nya yaitu Antis 28%, Dettol 30%, Handy Clean 25%, Nuvo 10%, dan hand sanitizer lainnya sekitar 7%. Lalu untuk harganya, Dettol dijual dengan rentang harga 38.000 sampai 50.000, Nuvo hand sanitizer dengan rentang harga 35.000 sampai 50.000, Handy Clean dengan rentang harga 20.000 hingga 30.000. Lalu metode penjualannya, semua produk dijual melalui supermarket, toko offline, maupun online shop. Di sini ada advertising usage. Bisa dilihat Dettol sebesar 70 juta dan advertisingnya melalui majalah, koran, sosial media, dan lain-lain. Handy Clean sebesar 48 juta, juga melalui majalah, koran, dan sosial media lain-lainnya. Nuvo sebesar 45 juta, melalui majalah, koran, dan media sosial lainnya. Lalu ada SWOT analysis. Di sini untuk strength, Antis, yaitu kedua di pasar hand sanitizer, lalu produk hand sanitizer yang berbeda dari yang lain, lalu kesadaran konsumen tinggi untuk brand Antis. Untuk Dettol sebagai market leader dalam pasar hand sanitizer memiliki budget yang besar, lalu baik dalam mengiklankan produknya. Handy Clean, harga murah, distribusi yang merata hingga ke daerah-daerah. Dan Nuvo, pemahaman besar terhadap pasar, merebut pasar dengan harga yang lebih murah. Untuk weakness, Antis, pasar lebih rendah di daerah pedesaan daripada perkotaan. Dettol tergolong mahal di pasaran, sering tidak ditemukan di daerah pedesaan. Handy Clean, minim inovasi sehingga dianggap tidak menarik karena kurangnya inovasi. Nuvo, minim inovasi, produk tertutup market leader karena produk tidak memiliki ciri khusus. Selanjutnya, opportunity. Antis menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan dimanapun, lalu digunakan pada masa pandemi, lalu memperbanyak variasi. Untuk Dettol, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan, digunakan pada masa pandemi, dan memperluas distribusi. Untuk Handy Clean, melakukan perkembangan produk, memperkuat marketing. Dan untuk Nuvo, melakukan inovasi, memberikan pembeda pada produknya. Dan untuk trade, banyak kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Lalu banyak produk pesaing yang meniru. Untuk Dettol, banyak kompetitor yang bergerak di bidang yang sama, dan banyak produk pesaing yang mencoba menyaingi market leader. Untuk Handy Clean, jika tidak segera melakukan inovasi, maka produk akan tertinggal, dan banyak produk pesaing yang lebih menarik. Dan untuk Nuvo, jika tidak segera melakukan inovasi, maka produk akan tertinggal dan muncul pesaing dengan harga yang murah. Saya akan melanjutkan tentang target audience analysis. Di sini ada media selection. PT Herlina Indah atau Enesis Group berupaya memperluas penguasaan pangsa pasarnya melewati produk hand sanitizer dengan menggandeng Tokopedia. Dikarenakan perusahaan e-commerce ini sedang berkembang biak dan banyak digunakan oleh jajaran kaum milenial. Di sini gendernya untuk target audiensnya ada laki-laki dan perempuan, umurnya sekitar 14 sampai 25 tahun. Yang res, perkembangan teknologi semakin mempermudah masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan termasuk pembersih tangan anti kuman tanpa air secara online, yaitu Antis. Maka dari itu, masyarakat dapat memulai hidup sehat melalui langkah sederhana dengan mendapatkan produk Antis botol varian Jasmine hanya di Tokopedia.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu key insight dari antis hand sanitizer ini. Yang pertama yaitu tentang consumer. Jadi konsumen yang dituju ini yaitu konsumen yang memiliki kesadaran tinggi dalam hal kebersihan. Konsumen adalah orang praktis dan konsumen memiliki bayi atau anak yang masih kecil. Jadi sangat membutuhkan antis untuk membersihkan tangan anak-anak dan bayi. Lalu tentang brand, antis hand sanitizer ini menawarkan cara praktis untuk membersihkan tangan dari bakteri tanpa harus mencuci tangan dengan air. Competition atau kategori yaitu banyak produk hand sanitizer lain, namun antis hand sanitizer adalah pelopor produk pembersih tangan anti kuman atau hand sanitizer yang terbukti paling efektif membunuh 99% kuman. Lalu ada culture, itu membersihkan tangan sekarang ini membersihkan tangan dengan hand sanitizer adalah langkah paling praktis yang diinginkan konsumen saat ini. Lalu tentang media, konsumen tujuan dari antis ini yaitu konsumen yang selalu mengikuti perkembangan produk terbaru hand sanitizer yang lebih praktis dipakai di televisi atau sosial media. Selanjutnya ada strategi overview, yaitu personalization. Tujuan dari dibuat iklan ini yaitu untuk menyampaikan manfaat dan kegunaan dari antis hand sanitizer. Lalu iklan ini akan ditayangkan pada 6 Januari hingga 20 April 2020. Dengan rinciannya yaitu yang pertama penayangan iklan di TV, media cetak, media digital, dan sosial media. Kedua, mengajak influencer untuk menjaga kebersihan tangan sambil mengenakan produk terbaru antis hand sanitizer. Yang ketiga, bekerja sama dengan selebritis agar produk terbaru antis hand sanitizer ini mendapatkan perhatian di masyarakat. Lalu yang keempat, mengunggah tanggapan konsumen yang telah menggunakan produk terbaru antis hand sanitizer sebagai review produk untuk meningkatkan kepercayaan produk antis ini di masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya saya lanjutkan. Jadi budget allocation untuk antis hand sanitizer 31% untuk digital, 30% untuk sosial media, 15% untuk TV, dan 8% untuk media cetak. Baik, saya lanjutkan untuk flow konkretnya untuk TV budgetnya sebesar 9 juta, media cetak sebesar 4.800.000 dan digital sebesar 18.600.000 dan sosial media sebesar 18 juta, sehingga total budget untuk forecastnya adalah 60 juta. Berikut appendingnya. Jadi kami dari antis hand sanitizer mempunyai 3 produk utama. Yang pertama ada botol spray isi 100 ml, botol spray isi 60 ml, dan juga botol biasa isi 60 ml. Berikut ini ada annual sale-nya untuk per tahun. Annual sale untuk per tahun itu biasanya berbeda-beda, tapi ini untuk tahun yang lalu 2019 40% untuk spray isi 100 ml, 30% untuk botol 60 ml, dan 30% untuk spray 60 ml. Bedanya spray dan botol kan lebih ke air dan ke gel. Untuk mencapai penjualan sekian, tentunya kami bekerja sama dengan media pengiklanan lainnya.
dalam mengalokasikan budget pengiklanan kami. Untuk botol spray isi 100 ml, kami menghabiskan dana pengiklanan sebesar 50% untuk sosial media seperti Instagram, biasanya seperti influencer dan lainnya. Ada 25% untuk TV swasta maupun TV nasional, dan 25% lainnya untuk media cetak seperti koran ataupun majalah. Untuk produk botol 60 ml, median kami tentu saja berbeda, karena pasar kami juga berbeda. 30% untuk sosial media, 30% lagi untuk TV, dan 30%, sisanya 40% untuk media cetak. Untuk spray 60 ml, media spend kami 45% sosial media seperti Instagram dan YouTube. Untuk 35%-nya ada pada media cetak dan sisanya 10% kami habiskan untuk media TV. Berikut presentasi kami. Terima kasih.